terang-terang di mana. Oke, baik, saya akan membahas tentang jurnal yang kemarin karena ini nanti terkait dengan buku besar Bapak Ibu ya. Nah, hari ini kita membahas tentang buku besar. Materinya juga sudah saya upload di Classroom terkait dengan tugas sama yang. Nah, untuk jurnal kemarin mungkin Bapak Ibu ada yang sedikit kesulitan atau ada yang sudah menguasai, sehingga ini saya sedikit review. Jadi jurnal yang pertama kemarin itu kas di bank, kas di tangan pada modal Tuan Joni. Nah ini jangan lupa ketika membuat jurnal Bapak Ibu, ref-nya harus ditulis juga terkait dengan penyusunan yang di atas. Tugasnya kan kemarin ini ya Bapak Ibu. Terus untuk yang tanggal 3 juga sama ya. Peralatan, kas di bank, semuanya ini kebijakannya saya masukkan kas di bank karena kalau pakai kas di tangan itu kan jumlahnya kecil. Jadi minus. Ya, semua pengeluaran lewat kas bank. Walaupun tidak ada tulisan kas bank ya Bapak Ibu. Jadi saya berikan kebijakan di sini. Nah, ini loh. Oke. Disetor di bank dan disimpan perusahaan ke kas kecil. Lalu untuk yang pendapatannya ini ya, perlengkapan hutang usaha itu di jurnal tanggal 4, tanggal 10 kas di bank pada pendapatan jasa. Biasanya Bapak Ibu ini kalau menjurnal itu kadang-kadang yang sering kebalik itu jurnal kayak ini loh. Seringnya itu pendapatan taruh di atas, terus kasnya taruh di kredit. Nah itu keliru, kadang itu ya. Karena ini disetor ke bank, maka Bapak Ibu bisa menggunakan kas di bank. Terus prive ya, ini kalau Bapak Ibu mempelajari jurnal, kalau bisa itu kalau yang baru belajar atau masih awam, kasih tanda aja. Karena itu transaksinya akuntansi itu selalu sama kok Bapak Ibu, cuma dimodifikasi kalimatnya begitu. Mengambil uang itu pasti ada dalam transaksi apapun. Ya untuk keperluan pribadi pasti ini prive. Nah ini prive, kas di bank. Terus untuk pembayaran biaya ini dimulai dari pembayaran biaya sewa, biaya gaji, biaya langganan, pokoknya yang tidak ada masanya masukkan di biaya-biaya Bapak Ibu. Terus kalau pelunasan, ini pelunasannya Bapak Ibu ketika nggak ada nominalnya misalnya dibayar hutang, Bapak Ibu tinggal lihat tanggalnya tanggal 4 ini. Nah tanggal 4 ini apa? Karena kan belinya secara kredit dibayarnya berapa ya? Kembalinya 200. Nih. Oke, terus kas di bank itu juga sama dengan jurnal yang di atasnya, terus kreditnya pendapatan jasa. Ini adalah hasil evaluasi untuk jurnal yang kemarin. Nanti untuk praktek buku besar ini juga akan saya kirimkan berdasarkan kertas kerjanya. Nah, mungkin pada saat Bapak Ibu buka Classroom ya, ini kan ada form latihan buku besar seperti ini. Nah, sebelum Bapak Ibu nanti praktek ke sini, saya akan jelaskan teorinya dulu Bapak Ibu supaya paham. Nah, ini ya saya buka share screen. Kebetulan untuk materinya juga sudah saya share juga di Classroom. Nah, ini. Oke. Nah, untuk siklus selanjutnya pada saat Bapak Ibu, ini materi kelima ya sebenarnya. Nah, sebenarnya ini masuk keempat cuma karena ada penambahan materi di ini ya, karena di jurusan manajemen itu kan harus paham betul mengenai akun sehingga ini masuk ke pertemuan kelima. Nah, setelah buku apa ini jurnal umum, maka siklus selanjutnya kita akan mempelajari tentang posting buku besar. Kenapa sih kita harus melakukan posting? Karena kita biar tahu kira-kira jurnal yang kita masukkan itu sudah sesuai enggak jumlahnya begitu. Nah, nanti setelah kita jurnal, kita kita identifikasi untuk dispesifikasikan ke dalam kelompok yang sama pada saat posting itu gunanya. Baru akan ketahuan saldo akhirnya itu per item akun yang sama itu akan kelihatan saldo akhirnya. Nah, ini artinya ini definisi buku besar Bapak Ibu. Buku besar adalah kumpulan rekening-rekening di mana terdiri atas perkiraan atau daftar akun yang menampung ayat-ayat yang berasal dari jurnal. Dalam prakteknya, buku besar ini itu dibuat satu rekening itu disediakan paling sedikit 1 lembar. Jadi Bapak Ibu cukup menyediakan 1 lembar itu untuk cukup 1 rekening. Jadi 1 lembar itu bukan untuk semua rekening yang terkait transaksi itu dijadikan 1, tidak.
tapi harus dipisah-pisah menurut kode akunnya dengan diberi identitas, yaitu nomor, nama rekening, beserta lajur sesuai bentuk yang dikendaki. Nah, sesuai dengan bentuk yang dikendaki itu apa sih, Bu? Nih, sebelum ini saya akan jelaskan fungsinya. Fungsi kita membuat posting itu adalah mengumpulkan data transaksi, mengklasifikasikan dan mengkodekan data transaksi dan akun, serta memvalidasi. Memvalidasi itu melihat kesesuaian transaksi yang terkumpul. Terus sudah benar enggak sih gitu loh. Mengupdatekan akun buku besar umum dan file transaksi serta nantinya itu akan digunakan sebagai persiapan membuat HJP dan laporan keuangan. Tentunya itu akan selalu terkait. Nah ini langkahnya memang kenapa kita kemarin itu harus belajar penomoran kode akun, itu fungsinya di sini Bapak Ibu. Nah, ketika kita checklist transaksi itu biasanya itu lebih mudah menggunakan kode angka daripada kita mencek transaksi itu dengan kalimat satu persatu. Tidak efisien ya. Maka di sini setelah kita berikan nomor 1 untuk aktiva, 2 hutang, 3 modal, 4 pendapatan, dan 5 atau 6 biaya, maka di sini kita buat postingnya dengan berbagai macam versi bentuk buku besar. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan salah satu bentuk yang ada di sini, tergantung mana yang lebih mudah dipahami. Tetapi yang paling banyak diterapkan itu atau yang digunakan dalam implementasinya itu bentuk saldo rangkap. Nah, yang pertama itu boleh Bapak Ibu boleh milih, hasilnya tetap sama, cuma teknisnya saja yang berbeda bagaimana postingnya, itu saja. Contoh misalnya bentuk skontro. Bentuk skontro itu bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini itu seperti kita membuat neraca laporan keuangan. Ini bagus sih Bapak Ibu, cuma kelemahannya buat yang baru pertama kali belajar ini ya, akuntansi untuk posting, ini kita tidak tahu posisi saldo normalnya ini ya, untuk transaksi kita itu nanti masuk debit atau kredit itu enggak ada istilahnya di sini. Ini hampir sama membuat laporan keuangan. Tapi ada tabulisa bentuknya kayak gitu. Ya memang ada, cuma jarang sekali yang menggunakan skontro. Nih. Lalu dari skontro ini disempurnakan. Nih. Tinggal kita ganti kolom yang tadi jumlah-jumlah ini kan sama saja ini antara kiri dan kanan ini sebenarnya. Nah, kalau yang tunggal ini agak sedikit lebih ini ya, lebih baik lah, lebih bagus. Artinya itu kolomnya ini diperjelas dengan tanggal keterangan ref debit kredit. Terus baru jumlah. Cuma kelemahannya di sini yang baru pertama kali belajar akuntansi juga kalau nggak ditulis debit kreditnya bingung ini. Saldo normalnya di mana gitu. Oke, ini contohnya saldo tunggal. Ketika ada saldo 500, terus kalau posisinya ada kredit, tinggal dikurangi jadi 400. Jadi kalau posisinya ini normalnya di debit, ini kredit ya, tinggal kita ngurang-ngurangi, kalau posisinya di debit, ini debit sama debit ditambah, 50 tambah 100 jadi 150. Itu tunggal ya. Kalau saldo rangkap itu paling bagus Bapak Ibu. Karena dia penyempurnaan dari yang saldo tunggal. Di sini kan tadi saldo tunggal kan cuma jumlah saja. Ini disempurnakan lagi ada debit kreditnya. Nah, ini tanggal keterangan itu artinya nama jurnal yang kita masukkan di sini itu apa? Pakai kata kunci aja. Kalau misalnya terlalu ini ya, terlalu panjang, tulis saja posting begitu. Ya, ini penerapannya Bapak Ibu. Loh. Ya. Nanti akan kita praktekkan di teknis langsung. Nah, untuk buku besar ini saldo rangkap nih. Ini stapel Bapak Ibu. Nah, ini hampir sama dengan tunggal, cuma di sini dapat kredit. Terus untuk yang transaksi posting di sini ini nanti diperjelas dengan kalimat masuk debit atau kredit di sini. Baru dijumlah. Nah, bentuknya kayak gini Bapak Ibu loh. Ini memperjelas transaksi yang ada di sini loh, posting. Oh, ini kalau masuk kredit berarti ini dikurangi. Ini juga kredit berarti dikurangi. Ini buat yang baru pertama kali kok cuma nandai, oh ini debit kredit ini berarti ditambah dikurangi begitu. Ya, ini bentuk skontro. Nah, skontro tadi sudah ya. Nah, ini skontro hampir sama. Terus ini bentuk T. Nah, bentuk T ini yang paling gampang banget Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau jadi auditor biasanya lebih banyak menggunakan T. Karena untuk menghitung cepat ya. Kan biasanya auditor itu kan cari-cari ini ya,
kesesuaian antara laporan keuangan dengan bukti transaksi, dia cek. Nih, di sini bentuknya. Bapak Ibu boleh menggunakan salah satu ini, nggak masalah. Apalagi kalau baru belajar itu boleh menggunakan bentuk T, itu lebih bagus ya, karena lebih cepat lah untuk awal permulaan. Hasilnya sama. Contoh kalau bentuk T itu cuma tulisannya gini loh, nama akun, kode, terus debit kreditnya berapa, begitu. Nah, ini contohnya. Ini kalau kas itu posisinya kan taruh debit dikurangi kredit, taruhlah di debit. Nah, Bapak Ibu kan perlu tahu, Bu Lisa, yang belum saya pahami itu adalah bagaimana penempatan saldo normalnya ketika di saldo akhir. Ini rumusnya Bapak Ibu. Ini dipegang sampai Bapak Ibu pada saat belajar neraca saldo, ini yang menjadi patokan. Kalau jurnal umum itu Bapak Ibu belajarnya debit kredit itu istilahnya itu penempatannya harus dua-duaan, dua apa ini transaksi harus ada, artinya tidak boleh cuma posisi debit atau kredit. Tetapi kalau kita sudah posting, ini adalah rumus pada saat penempatan saldo akhirnya. Jadi Bapak Ibu tidak boleh terlepas dari rumus ini. Kalau misalnya salah penempatan, pasti tidak balance. Ini kuncinya di sini. Aktiva posisi normalnya debit, kewajiban kredit, modal kredit. Nah, saya akan praktekkan Bapak Ibu, perhatikan ya. Misalnya ya, ini saya contohkan begini. Ya, Bapak Ibu. Ya, saya stop dulu. Sini saya tunjukkan caranya Bapak Ibu. Silakan nanti kalau Bapak Ibu mau tanya itu ya. Ini ya saya tunjukkan. Ini sudah saya share juga. Kebetulan ini beberapa bentuk ini ya, contoh buku besar, sekontro, stapel, rangkap ini sudah saya rangkum di sini, saldo tunggal dan T ini ya. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan ketika Bapak Ibu ada transaksi jurnal seperti yang punya saya ini ya, ini ya. Nah, ini kan jurnal umumnya. Nah, ini setelah besarnya kok jelek tampilannya jadinya. Oke, ini ya. Jelek juga. Ini nggak apa-apa deh. Aja. Pokoknya sementing. Nah, ini misal Bapak Ibu ketika membuat jurnal ini sudah selesai, maka misalnya di sini disediakan kode akun yang sudah disusun dari transaksi yang di atas. Cara membuat posting buku besarnya ini per satu item ini, satu akun dengan nomor kode akun yang ini berbeda. Ini satu lembar kertas, Bapak Ibu. Satu lembar ini, satu lembar rekening. Misalnya kas, berarti Bapak Ibu harus membuat transaksi yang mempengaruhi kas itu apa saja. Jadi nanti lihat Bapak Ibu, oh tanggal ini misalnya apa ini, maaf ya ini agak, ini ya misalnya 500 kas debit, masukkan di sini. Terus ini ada kas lagi kredit 100. Nah ini, ya ini, nah ini ya. Ketika Bapak Ibu menjumpai seperti ini, oh 500 taruh debit. Ini saldo rangkap Bapak Ibu. Terus dikurangi 100, 400. Kurangi 75, taruh sini. Terus ditambah lagi 200, Bapak Ibu langsung posting ke sini. Begitu. Terus ini yang posisi sini dikurangi kredit, taruh sini lagi. Sampai ke bawah, maka saldo normalnya kas itu berada di debit. Begitu. Jadi nggak boleh ditaruh kredit. Harus debit-debit semua. Ini posisi normal yang ada di rumus saya yang PPT tadi. Bu Lisa, kalau misalnya kasusnya, biasanya kas itu ada yang pada saat dihitung tuh kasnya nilainya minus. Apakah kita nanti taruh kredit apa debit? Boleh ditaruh di debit, tapi dikasih kurung. Kalau Bapak Ibu menaruh di kredit, itu nggak masalah, asalkan nilai kurungnya itu dilepas. Karena kan memang dia berlawanan dengan saldo normalnya. Begitu. Boleh taruh kredit, cuma kan nanti hasilnya ya hampir sama, cuma posisinya kalau kredit kan menunjukkan minus, begitu saja. Tapi alangkah baiknya tetap taruh debit, kalau minus dikasih nilai min. Iya, Bapak Ibu. Begitu pula transaksi piutang. Piutang itu ada berapa transaksi di sini dicek. Ini piutang. Ketika Bapak Ibu ada piutang kas, terus habis itu di sini ada piutangnya lagi. Nah, gini, maka nanti Bapak ini, nah ini 100. Nah, ini diposting di sini. Oh, 150 debit.
terus habis itu dilunasi 100, maka hasilnya itu adalah 50. Ini khusus Aktiva, baik Aktiva lancar dan Aktiva tetap posisi normalnya di debit. Tapi kalau Bapak Ibu sudah menginjak ke hutang usaha, modal, pendapatan, itu baru posisi normalnya itu pengurangannya dari kredit ke debit. Nih. Paham ya Bapak Ibu, 300, 200 gitu. Terus modal Nyonya Kumala juga kredit. Kalau ada satu transaksi ya masukkan transaksinya satu. Pengambilan privo debit. Ini pendapatan salon kredit. Taruh kredit semua. Beban gaji debit. Beban iklan debit. Makanya itu kan kita harus mengacu pada patokan di rumus yang saya berikan. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu Bu Lisa, kalau saldo tunggal bagaimana? Yuk gampang, tetap aja 500 dikurangi 100 sama kan? Kalau T, ini yang posisi transaksi di debit, semuanya itu di total. Dikurangi dengan kredit, ini kalau T ya Bapak Ibu, baru saldo akhirnya taruh sini. Nah, ini sudah. Kalau sudah jadi, maka Bapak Ibu untuk ngecek benar nggak sih postingan saya ini yang saya kerjakan di buku besar, Bapak Ibu naruhnya di mana? Di neraca saldo. Contohnya kas, Bapak Ibu. Oh. Kas saldonya berapa? 450 debit. Taruh di neraca saldo. Tuh. Piutang 50 dikumpulkan. Peralatan 400 taruh debit. Hutang usaha kredit. Lihatnya itu dari saldo akhirnya buku besar yang dibuat Bapak Ibu nanti. Terus beban itu debit semua. Sehingga pada saat di total akhir nilainya harus ketemu sama, nggak boleh nggak sama Bapak Ibu. Karena misalnya kalau selisihnya cuma Rp20, Wah, sudah harus ngitung lagi mana yang salah ya. Itu yang bikin pekerjaan puyeng itu di situ Bapak Ibu. Seninya di akuntansi itu di situ Bapak Ibu, nyari-nyari ngotak-ngatik angka apa ya nggak balance ini, padahal sepele kadang ya, salah ngitung itu juga ada yang bisa sampai dicari apa ya yang keliru gitu. Oke, ini adalah penerapan neraca saldo. Silakan kalau ada yang ditanyakan Bapak Ibu, monggo. Pak Fauzi mungkin atau Pak Wasiran. Jelas Pak Fauzi? Oke, mantau dulu ya Pak. Oke. Mantau dulu Bu, mantau dulu. Baik, ya. Oke. Sekarang ini tugasnya begini Bapak Ibu ya. Nanti lebih baik, biasanya kalau akuntansi itu kalau nggak dipraktekkan langsung nggak ngerti kesulitannya. Oke, ini ya. Ini saya pandu Bapak Ibu ini ya. Contoh yang Bapak Ibu nanti, Bapak Ibu boleh misalnya ada tugas. Ini kan nggak harus saldo rangkap. Misalnya ini kan sudah saya siapkan form yang saldo rangkap, mungkin sebagai gambaran. Misalnya kalau ada yang di antara kelas ini ada yang ingin Bu Lisa, saya boleh nggak nyoba buku T. Jadi formatnya ini tak rubah sendiri, bentuk T nggak apa-apa Bapak Ibu. Jadi ngerjakannya nggak harus. Tapi yang biasanya paling banyak dipakai kan di perusahaan-perusahaan pakai saldo rangkap. Sehingga ini yang saya berikan formatnya ini dulu. Tapi nanti kalau misalnya ingin belajar bentuk lainnya ya silakan. Tekniknya sama kok. Misalnya Bapak Ibu itu nanti membuat posting buku besar ya keterangannya ini nggak usah dikasih keterangan jurnal secara singkat, tulis saja posting begitu. Nah ini adalah transaksi yang terkait kas semua dari mulai tanggal 2 sampai 31. Misal tanggal 2 berapa? Nah ini kan dilihat 101 kan kas bank. Bapak Ibu nyarinya ya kas bank aja. Terus ini untuk yang kas lagi. Nah, di kredit 100. Nanti dimasukkan sini lagi. No. Setelah itu nanti diposting ke sini semuanya. Kayak ini Bapak Ibu misalnya ini 0 ya. Terus ada 200. Ini kan nilainya jadi minus. Minus 200. Minus ditambah dengan 1 juta ya balik plus lagi. Nih. Maka hasil akhirnya 793. Begitu pula nanti kas di tangan. Kalau cuma satu ya ditulis satu aja di sini langsung diposting. Dan jangan lupa Bapak Ibu nanti monggo ini posisi debit kreditnya itu harus benar dulu ya supaya pada saat posting ke sini itu nanti Bapak Ibu paham. Oke, gimana? Untuk contoh yang satu ini kira-kira sudah pahamkah? Sudah ya. Sekarang coba ya saya tes Pak Fauzi ya, Pak Fauzi coba bantu saya Pak Fauzi untuk posting kas
jangan kas di tangan itu gampang. Saya coba bantu di perlengkapan, Pak. Perlengkapan itu ada berapa item, Pak? Terus harus dimasukkan di mana? Coba dari jurnal ini, Pak. Monggo Pak Fauzi. Bagaimana cara mempostingnya di buku besar? Ini perlengkapan ada berapa item? Kalau Pak Fauzi amati di sini transaksi yang terkait perlengkapan. Silakan di ini Pak, mikrofonnya kalau mau memberikan ini opini, monggo Pak. Baik Bu, perlengkapan di sini ada 1. Ya, iya Pak. Terus Perlengkapan di sini ada 1, yaitu debitnya 200. Oke, berarti nanti tanggalnya itu taruh sini tanggalnya, ya benar Bu, tanggal terus di tanggal 4 bulan Agustus nggih. Bulan Agustus. Terus untuk di debitnya 200. 200 ya. Berarti nanti naruhnya kan gini toh Pak nggih. Oke. Benar. Nah, berarti 1 aja nggih Pak. Kayak gini. Nah, ini benar sudah. Jadi saldonya taruh sini Pak. Terus benar. Ini boleh ditulis gini Pak. Misalnya Bu Lisa, saya boleh nggak ya? Ada yang punya persepsi itu, saya ingin tulis lengkap ini. Misalnya perlengkapan ini kan transaksi apa tanggal 4 supaya tetap bisa melihat ini. Oh, beli perlengkapan. Ada yang ditulis gini, bukan tokonya tapi ditulis beli perlengkapan. Atau ada yang singkat saja perlengkapan. Ada yang kayak gitu. Nggak masalah sih. Ini hanya perbedaan ketika mencari. Biasanya yang dicari di akuntansi itu biasanya kalau di aplikasi itu kode, bukan teks. Tapi kalau misalnya, Bu, saya ingin lengkap, nggak apa-apa. Kan biasanya ada yang detail pada saat audit ini 200 dari mana. Ya itu lebih bagus. Ya. Kalau ingin singkat ya posting. Oke, terima kasih Pak Fauzi. Sekarang mungkin saya ke ini ya. Baik ya. Coba Mbak Novi bisa bantu saya di ini ya Mbak Novi bentar. Kalau piutang tadi sudah ya. Piutang ini sudah ada nggak ya saldonya di? Oh nggak ada ya di sini. Oke, padahal ada loh ya. Nomor akunnya dia itu ada. Oh piutang malah nggak ada ya di sini ya. Berarti perusahaannya ini benar-benar nggak mau melakukan penjualan kredit. Baik ya, untuk yang akun berikutnya saya mungkin bisa bantu di kolom hutang usaha Mbak Novi. Silakan Mbak Novi. Ada berapa transaksi hutang usaha di sini? Silakan Mbak Novi. Bukan wesel ya. Mbak Novri apa Mbak siapa ini ya? Mbak Novri silakan. Novri apa Novrin Bu? Novrin Bu ya? Ya Novrin. Oke silakan Mbak Novrin. Ada 1 Bu. Ada 1 saja, yakin? Ini harus dilihat dulu tanggal berapa saya, Mbak Novrin? Coba diamati tanggal berapakah? Yakin cuma 1 saja kah? Nah, saya tulis dulu ya Mbak Novrin. Mbak Novrin paling ujungnya ke sini. Nih, tanggal 4. Oke, tanggal 4. Nah ini, sama dengan Pak Fauzi tadi. Berarti posisinya taruh mana Mbak Novrin? Kredit kan ya? Oke. Saya bisa bantu Pak Wasiran? Pak Wasiran, bisa bantu saya? Siap, Bu. Oke, ada berapa transaksi Pak? Mbak Novrin tadi? 2 nggih. 200. Berarti naruhnya di mana Pak ini Pak? Kredit nggih Pak. Terus untuk transaksi berikutnya itu posisinya di mana Pak? Pak. Halo, maksudnya Bu? Untuk hutang usaha apakah cuma 1 transaksi saja? Nggak ada di ini, di lainnya? Monggo saya scroll ya Pak, jurnalnya kelihatan. 31 tanggal 31. Ada 2 berarti. Ada 2 ya Mbak Novrin ya, Mbak Novrin. Ya, 31.
Ini tak aja untuk berdiskusi. Oke, berarti tanggal 31 ditaruh mana, Pak? Sama Mbak Novrin mungkin. 31 dulu ini. Oke. Ini kan? Didapat apa kredit, Pak? Didapat ya, Pak. Oke, baik. Dapat. Oke, Dapat. dapat. Berarti naruhnya di sini, Pak. Nah, 200. Karena dia dilunasi. Dibayar artinya. Maka di sini nanti ketika naruh, ya di sini, Pak. Nah, gini. Sama. Terus kredit, terus saldonya 0. 0. Oh, iya. Oke. Jadi harus disesuaikan dengan transaksi yang di atas. Makanya kenapa kemarin itu manfaatnya kita kasih kode itu supaya lebih gampang pada saat kita posting begitu. Nah, terus misalnya Bu, cuma satu aja di sini kredit, misal modal. Ya. Coba siapa ini? Mungkin yang siap? Mas Gilang mungkin atau yang lain? Coba modal itu ada nggak di sini transaksinya? Udah kan ini 400, maka ini nanti cara menempatkannya gitu. Modal. Nah, ini tanggal 1 misalnya, tanggal 1 ini bulan 8 misalnya 400. Nah, naruhnya juga harus sesuai Bapak Ibu. Jangan sampai keliru ketika posting. Nanti ditaruh di sini 400. Ini prakteknya. Saya simulasikan. Nah, ketika Bapak Ibu sudah masukkan angkanya di sini, itu baru Bapak Ibu ini dimasukkan di neraca saldo yang paling akhir nih. Oh, 793 taruh di sini 793. Itu caranya. Oh, tadi utang usaha 0. Bapak Ibu taruh di sini 0. Nah, 793 itu di mana, Bu? oke, baik, Pak. Kas di bank, Pak. Ini 793. Oh. Ngambilnya dari sini, Pak. Nah, ini, Pak. Hmm. Ini. Jadi ini semua saldo akhir yang diposting di buku besar masing-masing ini nanti direkap di neraca saldo, Bapak. Sebagai warning bahwa apa yang kita kerjakan di buku besar itu sudah sesuai enggak, sudah sama enggak itu. Nah, ini kadang-kadang ketika kita memasukkan di neraca saldo dalam prakteknya itu tidak semudah kadang semulus yang kita ini ya harapkan. Kadang itu ada juga yang karena kurang teliti salah naruh saldo apa ini normalnya. Ada juga yang salah ngitung sehingga pada saat dicari di sini nilainya misalnya ini harus ketemu 1.690 misalnya. Nah, ketika dihitung di sini jumlahnya jadi 1.540. 5 itu mending lah anu ya 1.540. Lah umpamanya 1.050. Wah, ini selisihnya itu kemana ya? Nah, itu yang harus ditelusuri satu-satu, Bapak Ibu. Dalam prakteknya seperti itu. Ini seninya menghitung ilmu ekonomi itu di akuntansi. Begitu. Oke, mungkin Mbak Dewi ada yang mau simulasi, nyoba lagi mungkin mana yang mau dicoba. Kan pendapatan ini loh. Nah, ini biasanya susah kan pendapatan nih. Pendapatan tuh paling banyak transaksinya. Kas pendapatan tuh biasanya transaksinya yang paling banyak nih. 50. Terus ada lagi di 1 juta. Nanti Bapak Ibu pada saat masukkan di jurnal itu ya harus per tanggal urut. Nggak boleh dibolak-balik. Kadang itu ada yang, Bu, saya udah posting tapi kelupaan transaksinya benar. Nah, itu harus dibenarkan dulu supaya transaksinya nanti itu sudah sesuai. Itu gambarannya untuk yang buku besar. Nah, misalnya Bu Lisa, saya itu ingin kalau prakteknya bentuk T bagaimana? Bentuk T itu gini loh Bapak Ibu. Gampang kok benar. Nih, saya terus saya misalnya praktekkan di sini ya Bapak Ibu. Nah, misal nih, ini tinggal cukup di garis gini. Loh. Terus apa ini? Loh, bentar. Nanti Bapak Ibu carinya itu di situ. Nah, gini. Terus nanti Bapak Ibu nulis di sini. Ya. Itu Bapak Ibu nanti tulis sih, kas. Contoh misalnya jangan kas ya. Tadi ada yang posting hutang, misalnya hutang usaha. Nah, misalnya saldonya itu yang awal itu berada di mana Bu Lisa? Nah, ini. Nah, Bapak Ibu nanti pada saat posting di sini ya. Bentar ya. Nih, tanggal berapa misalnya? Tanggal 3 bulan 4 misalnya. Tuh kok ini ya. Ya.
Tuh, kok ke sini lagi sih sebentar ya, maaf ya Bapak Ibu. Ya. Nah, ini misalnya Bapak Ibu tanggal 4 bulan 8 misalnya. Oh, tadi ada 200 nih. Postingnya gini, kalau naruh di buku T itu dari kredit, kalau utang itu dari kredit ke debit. Oh, ternyata itu ada saldonya itu di ini, di debit. Nah, dibayar tanggal 31 misalnya loh. Iya. Misalnya Bapak Ibu masukkan di ini ya. Nah, di dalam buku besar ini tanggal 31 itu berapa ya? 31 bulan 8. Tanggalnya jangan lupa Bapak Ibu. Nih, 200 misalnya. Saldonya cukup Bapak Ibu masukkan sama. Teknisnya nggak ada bedanya. Terus saldo akhirnya taruh sini. Saldo akhir. Maaf, ini kan hutang ya sampai saya masukkan sini. Ini masukannya di sini Bapak Ibu. Saldo akhir hutang itu 0. Itu. Karena kan kredit kurangi debit. Itu caranya Bapak Ibu. Saya rasa gampang kok. Insya Allah kalau Bapak Ibu langsung praktekkan ngerti ini ya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak Wasiran mungkin. Pak Wasiran ini teliti orangnya. Mas Rudan. Bu, saya mau ada tanya, Bu. Kenapa Pak? Saya mau tanya yang tadi untuk Siapa ini kalau boleh tahu ini tadi? saya, Bu. Fauzi, Bu. Oh Pak Fauzi. Oke silakan Pak Fauzi. Di sini kan saya coba ngerjain yang untuk biaya gajinya itu, Bu. Nah, untuk untuk gaji itu apakah harus apa ya bahasanya itu kayak maaf Bu, biaya sewa sama biaya langganan. Itu Itu dijadikan berarti, satu atau satu-satu begitu kan Pak Fauzi? di sini saya kerjain itu dia terpisah, Bu. Terpisah. Maksudnya bagaimana? Bisa Pak Fauzi ngerjakannya pakai apa? Bisa share screen mungkin? Saya stop share screen saya, ditulis tangan atau diapakan Pak Sementara Fauzi? tulis tangan dulu sih, Bu. Oh gitu. Baik, ini yang ditanyakan Pak Fauzi ini mau diposting satu-satu atau dijadikan satu biaya semuanya Pak begitu Pak Fauzi? Benar, Bu. Jadi kan ini ada biaya sewa sama biaya langganan. Nah, pola dari saya pikir itu mungkin bisa diposting ditaruh dari satu, Bu ya. Oh ini. Ah, Jangan Pak. Walaupun misalnya ini ya Pak, untuk transaksinya ya Pak, bukan posting benar, Bu. besar. Oke, kalau transaksinya boleh dijadikan gini Pak, tapi kalau di posting buku besar memang harus dipisah Pak. Ini kan Harus terpisah juga, memudahkan. Bu, ya? Iya, benar. Tapi kalau misalnya transaksinya ini kan per tanggal 31 boleh dijadikan seperti ini. Kalau misalnya mau satu-satu, tapi ini kan dalam BKK dan BKM-nya Pak Fauzi, bukti kas masuk, bukti kas keluar, itu satu item satu BKK Pak. Jadi nggak boleh, cuma ini kan kolomnya ini mungkin mempermudah itu, tanggal 20 ada 2 transaksi. Per tanggal 20-nya gitu, Bu ya. Per tanggalnya. Jadi, per tanggalnya. Tetapi kalau dalam bukti transaksi itu misalnya ini kan dapat setoran dari bank lewat dapat income. Nah, biasanya itu kan disertai BKM. Nah, BKM itu nanti apa? Belakangnya. Nah, ini kan 2 transaksi yang berbeda, Pak. Tanggal 20 ini. Satunya masuk, satunya keluar. Satunya keluar. Jadi dokumen sumbernya nggak boleh dijadikan satu. Cuma dalam pelaporannya boleh seperti ini, Bapak. Nggak masalah, Pak Fauzi. Cuma nanti pada saat rekapitulasi pembukuannya itu yang nggak boleh jadi satu, dan apalagi diposting jadi satu. Kadang-kadang itu kalau pakai manual gini kan enak, kita ada yang warning, tapi kalau aplikasi itu anak-anak kadang-kadang gini Pak, kalau prakteknya saya ngajar praktek software itu ya, anak-anak itu kalau tanggalnya sama dimasukkan satu item di jurnal umum ya, di aplikasi itu kan ada itu dimasukkan. Nah itu yang menjadi masalah nanti ketika ditelusuri dokumen sumbernya, ini kan harus per item satu satu jurnal begitu. Satu jurnal. Iya Pak. Tapi kalau postingan tetap satu ini Pak, satu lembar kerja untuk di biaya begitu. Misalnya contoh, nah ini biaya gaji tetap dipisah Pak Fauzi. Biaya listrik dan air ya tetap dipisah. Nah itulah gambarannya Pak. Begitu Pak Fauzi ya. Baik Bu, paham Bu.
Baik ya. Sudah gampang ya Pak ya, kalau sudah tahapan sini nih gampang. Nanti kalau sudah masuk ke ini AJP ya, AJP itu nanti minggu depan tuh saya nggak tahu ya, apakah sudah UAS ya Pak ya? Oh masih belum ya, masih materi ya kayaknya. UTS-nya itu kan tanggal 21 mulainya. Jadi persiapan minggu depan kuis saja ya. Saya pandu nanti. Ya mungkin bisa pakai yang classroom atau nanti saya akan berikan ini sedikit kayak learning gitu loh. Nanti saya praktek gampang kok, tinggal masuk kayak Bapak Ibu misalnya ikut ini loh lelang gitu ya, ada tulisan Palu itu tinggal diklik-klik nanti itu bisa join, tapi nanti saya pertimbangkan deh biar Bapak Ibu gampang sesuai dengan ujian UTS besok. Oke, itu mungkin gambaran dari posting buku besar bentuk rangkap. Silakan nanti Bapak Ibu monggo kalau misalnya mau pakai bentuk T, bentuk saldo tunggal boleh. Cuma kan yang di sini ini kan pembelajaran awal, sudah saya berikan kertas kerjanya pakai rangkap. Kalau misalnya Bu Lisa kayak Mbak Nurul ini, saya ingin pakai bentuk T aja Bu, nggak apa-apa. Terus misalnya Pak Fauzi, Pak Wasiran, dan lain-lainnya di sini nih bisa bermacam bentuk, nggak apa-apa. Yang penting itu hasilnya sama kok. Terus yang penting penempatan saldo normalnya, walaupun bentuk teknik buku besar apapun itu tidak akan merubah saldo. Begitu, itu kesimpulannya. Baik ya Bapak Ibu, semuanya sudah paham? Bagaimana? Paham, Bu. Paham, ya? Paham, Bu. Saya kira kalau misalnya langsung dipraktekkan paham, Insya Allah. Akuntansi itu bukan ilmu hafalan, Pak. Semakin dihafalkan, semakin dipraktekkan tuh otomatis semua hafal kok. Wah, lagi posisinya di sini. Oke, Bapak Ibu, kayaknya ini memang saya itu kena pelajaran terakhir nih, kasihan saya lihat Bapak Ibu itu matanya sudah dipaksa untuk Zoom 3 pertemuan tuh benar-benar saya merasakan sendiri tuh pasti lelah ya. Lelah sudah pulang kerja, tapi itulah ya Pak ya, harus benar-benar pinter membagi waktu. Insya Allah lah semuanya itu ada ini berkahnya ya. Apa ini mudah-mudahan kalau benar-benar ini ya semangat, mudah-mudahan nanti bisa nambah ilmunya ya. Oke, itu saja mungkin dari saya Bapak Ibu, monggo nanti langsung dikerjakan supaya nanti enggak, saya ini kalau nanti nerangkan banyak nanti Bapak Ibu tiba-tiba suaranya menghilang, tertidur semuanya ini ya karena jam terakhir. Oke ya, itu saja ya Bapak Ibu ya, dipraktekkan saja, sudah saya share di Classroom. Mungkin saya cukupkan dulu untuk materi malam hari ini. Monggo kalau apa ini sebelum saya tutup, mungkin kesempatan Bu, mungkin saya tanya lagi Bu. Silakan Pak Fauzi kalau masih belum apa ini masih tetap semangat. Ini coba saya share screen ya, karena di sini saya agak bingung juga. Saya senang kalau misalnya ada yang mau simulasi ini. Khawatirnya ini loh, apa ini pas saya ini sudah jam ketiga itu kadang anak-anak itu matanya sudah pada merah gitu. Saya itu kadang nggak tega. Oke Pak, monggo. Waduh Pak Fauzi rek keren. Nah, ini tadi yang saya tanyakan Bu, kan biaya langganan kan di sini saya artinya di debit. Untuk biaya sewanya juga di debit. Berarti kan saya postingnya itu untuk yang seperti ini biaya langganannya di sini, terus biaya sewanya benar sesuai debit yang dia masukkan Bu ya. Benar, iya. Jadi total intinya total debit. Iya benar. Iya benar seperti ini. Dan ini sudah sesuai dengan standar PSAK bahwa penempatannya harus sesuai nomor urut Pak Fauzi, benar. Jadi Bapak Ibu kalau mau posting benar seperti Pak Fauzi, ini terus neraca saldonya juga urut akun ya, artinya itu nggak boleh dari 501 meloncat lagi 504 terus bawahnya 503 nggak boleh. Ada lagi juga karena lo Bu, piutangku lupa nggak tak posting tak ada, itu juga nggak boleh. Benar hasilnya balance tapi tidak sesuai dengan PSAK. Bapak Ibu. Nah ini stop Pak Fauzi nih, keren. Kalau pakai Excel enak ya Pak Fauzi ya langsung di. Iya Bu, maka di sini makanya saya kalau saya mikirnya tuh kemarin bingungnya kan itu ada in sama intinya kan ada in sama out kan Bu ya. Nah cuma pas saya coba berpikirnya itu yang membedakan intinya kan pada debit sama kreditnya. Yang saya tangkap itu sebenarnya di angka refnya ini sih Bu yang masih memang
belum masih amburadul. Oh, gitu ya, Pak ya. Pem- Ya, pem- masih belum ini ya, Pak ya. Artinya itu Bener, Bu. pemerannya. Oke. Tapi ini akhirnya untuk semuanya akhirnya nyambung ya, Pak ya. Ternyata materi yang Paham, kode Bu. akun itu masuknya ke sini, Pak, manfaatnya. Kalau saya nggak ngajarin itu, Bapak Ibu pasti tanya, ini story ini dari mana ya kok bisa tiba-tiba ada dikasih akun gitu loh. Ternyata itu dalam standarnya memang harus ada pemahaman dulu mengenai teorinya. Nah, kadang-kadang tuh ada yang tanya, Bu, kenapa nggak pakai teks ya, Bu? Misalnya Aktiva lancar dikasih AL. Nah, kalau misalnya kita kasih teks, Bapak Ibu, apa bedanya dengan transaksi? Tambah pusing. Apalagi kalau akunnya itu namanya panjang seperti biaya dibayar di muka. Wah, singkatannya tambah ini. Ada lagi yang lebih panjang lagi transaksi. Apa ini akunnya? Biaya, cadangan, kerugian piutang. Nah, singkatannya apa? Nah, itu yang di dalam akuntansi itu tidak diperkenankan menggunakan abjad. Ini keren loh Pak Fauzi. Cuma saran saya Pak Fauzi begini. Ya, Bu. Untuk jurnal, ini kan Pak Fauzi ini di sini kan jurnalnya kan semuanya lurus ya Pak. Supaya Bener, bisa Bu. membedakan debit kreditnya ini nanti yang kredit itu bisa agak sedikit di tab agak Oh, ke dalam ujung gitu. Supaya nanti perbedaan antara kredit sama debitnya itu kelihatan Pak, tidak hanya dari nominal. non dari nominalnya aja, Bu ya. Ya, benar-benar. Tapi Oh. udah top kok. Rapi sekali ya. Iki wis benar-benar accounting ini Pak Fauzi ini. Kerjaannya. Wis keren banget. Pak Wasiran itu juga kadang rapi banget kalau ngumpulkan itu sampai dikasih otorisasi supaya saya tanda tangan ini ya. Dikasih disposisi saya. Keren nggak pokoknya. Saya seneng nih biasanya ini orang yang terstruktur biasanya Pak Wasiran nih. Kadang kalau orang proyek itu begitu, selalu harus ada tanda tangan otorisasi. Terima kasih. Ini jelas Pak Fauzi? Jelas, Bu. Terima kasih, Jelas, Bu. Pak. Makasih, Bu. Sampai benar-benar Pak Fauzi ini benar-benar semangat sekali sampai langsung dikerjakan balance lagi hasilnya. Memang hasilnya itu Pak, 2.690.000. Monggo nanti teman-teman di ini ya dipakai patokan punyanya Pak Fauzi itu hasil balance-nya 2.690.000. Kalau nggak sama berarti ya harus cek lagi mana yang postingannya belum benar. Oke, Bapak Ibu, cukup atau ada lagi? Jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, Cukup, ya? Bu. Cukup ya, monggo nanti dikerjakan saja. Saya akhiri dulu. Terima kasih semuanya sudah berpartisipasi dan aktif sekali untuk apa ini bersemangat belajar posting ya, posting buku besar. Baik, untuk semuanya saya izin pamit live dulu ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan Bapak Ibu dan selamat beristirahat ya. Terima kasih. Sampai ketemu jumpa lagi. Selamat malam semuanya. Terima kasih, Bu.